Saya akan berterima kasih dan saya akan appreciate pada orang-orang yang sudah melakukan yang terbaik. Tapi bukan berarti saya di bawah kendali mereka. Saat mereka yang melakukan tidak baik, saya kritik. Saya kritik habis-habisan. Contohnya satu, Garuda. Garuda Indonesia di awal-awal saya selalu bentrok sama Garuda Indonesia. Tapi karena sekarang, kemarin saya naik Garuda dan saya nanyakan sama mbaknya satu persatu, bagaimana dengan Garuda? Oh, Miss Yuni sekarang Garuda baik. Kalau dulu saya naik Garuda takut. Benar Mas Yuni, ini. Mereka bilang, oh enggak Miss Yuni, sekarang Garuda bagus. Waktu check-in, wah itu pelayanannya sabar-sabar banget. Dan nggak jengat-jengat Miss Yuni. Ini saya yakin mereka ngomong kayak gitu. Bagaimana mbak dengan Garuda? Bagus Miss, kopernya lebih dikit aja mereka 1 kilo, 2 kilo. Mereka tuh nggak kayak bengis banget Miss. Kan nggak mungkin saya membenci Garuda kan? Dia sudah lakukan yang terbaik, dia sudah upgrade. Apakah saya akan terus membenci Garuda? Kalau dia lain kali tidak melakukan yang terbaik lagi dan mereka melakukan penindasan menurut saya akan kritik lagi. Jadi Garuda sudah baik. Saya nggak di-endorse oleh Garuda. Sekali lagi saya nggak di-endorse dengan Garuda. Saya tidak ada hubungannya dengan Garuda. Tapi Garuda sudah melakukan yang terbaik, saya akan promosikan. Itu milik Indonesia. Walaupun orang bilang, itu BUMN, nggak dapat uang, pura-pura aja kamu. Nggak apa-apa. Karena biar kita tidak ada rasa takut lagi dengan apa yang ada. Jadi saya jadwal dari jam 12 malam yang Mbak Kunti biasanya keluar, Garuda juga keluar. Sekarang sudah diubah. Kemarin jam 7 pagi loh. Yang bener aja ngubah 12 malam sampai jam 7 pagi harus terbang. Itu orang nggak kepontet-pontet ah. Jam 7 pagi agent sudah buka belum? Agent belum buka kalau mereka ada masalah. Nah, sekarang terbangnya jam 10. Jadi itu Mbak Yini bilang, naik Garuda pas cuti alhamdulillah baik pelayanannya. Kita harus appreciate. Tidak ada yang sempurna, karena itulah gunanya kita untuk berbicara. Kalau nggak bagus, bilang aja nggak bagus, nggak usah pura-pura bagus. Benar nggak sih? Tapi kalau bagus ya tolong di-appreciate. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi janganlah kita membenci sampai totalitas, sampai tulang sumsum. Jangan. Garuda bagus, katakan yang bagus. Dan kita nggak di-endorse, kita bisa ngomong apa aja. Kita berhak berbicara apa aja, bener nggak sih? Saya tidak di-endorse, bodoh amat. Lain kali Garuda pelayanannya nggak bagus, ya saya kritik. Beda dong kalau saya endorsan. Mereka nggak bagus, saya cuma terima kasih, bye-bye. Ya, minta maaf ya teman-teman, karena sekarang ini pelayanannya lagi kurang bagus, gitu. Ya enggak lah, nggak bagus ya santap. Hari ini ngomong bagus, kok besok nggak bagus? Berarti kan pelayanannya harus ada timbangannya dong. Kalau mereka bagus, katakan bagus. Kalau mereka jelek, ngomong sama saya jelek. Enggak, saya nggak di-endorse sama Garuda, tapi saya katakan, hari ini Garuda bagus. Lah Miss, kalau bagaimana bulan depan nggak bagus? Ya kita kritik lagi. Kan saya independen. Bukan mereka yang gaji saya. Yang gaji saya adalah netizen. Bener nggak? Yang gaji saya netizen, Pak. Jadi saya nggak takut. Nggak ngefek. Kalau kalian nggak suka sama saya, nggak ngefek. Jadi itulah gunanya keindependenan. Jadi saya sekali lagi tidak pernah khawatir dengan apa yang terjadi ya. Jadi saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi, karena saya independen, saya akan kritik. Nah, satu hal, setelah saya pulang Indonesia, ada yang ingin saya kritik. Apakah itu? Apa sih yang ingin saya kritik sekarang? Siapa sih yang ingin saya kritik sekarang? Sekali lagi, karena ini bukan endosan, boleh dong saya mengkritik. BP2MI Tangerang. Saya ingin mengkritik kalian. Satu, pelayanannya kurang ramah. Kedua, sekarang jarang ada petugas yang ada di helpdesk Jakarta. Saya coba berbicara dengan Pak Beni, tapi karena Pak Beni sangat sibuk, saya belum bertatap muka secara langsung. Tapi saya cuma ingin bilang nih, terbukti kemarin saat saya turun dari pesawat tanggal 20, ada beberapa mbaknya, bisa konfirmasi, ada beberapa mbaknya yang datang bareng sama saya karena mereka transit naik Garuda. Saya cari kalian di helpdesk, gak ada orang sama sekali. Ini pertama. Dan yang kedua, saya coba telepon Pak Firman. Pak Firman mengatakan bahwa, oke Miss, bawa teman-teman itu ke lounge.
Yang selama ini setengah tahun yang lalu atau 12 bulan yang lalu, saya promosikan launch-nya itu baik, ramah, seperti ini, seperti itu. Tapi hari ini tidak. Ini mungkin menjadi perhatian buat BP2MI ya. Sekali lagi saya bukan di endorse BP2MI, jadi saya boleh dong mengkritik sekarang. Jika kalian tidak setuju dengan saya, boleh telepon saya. BP2MI ya, yang ada di launch. Siapapun kalian stafnya. Selama satu bulan ini, banyak sekali kritikan-kritikan yang saya dapatkan. Tapi karena saya tidak terbukti, dan saya tidak tahu. Sekali lagi, tidak terbukti. Dan saya tidak tahu. Pada tanggal 20, itu ada 20 orang lebih. Mereka pingin beristirahat launch, yang katanya kalian katakan itu adalah VIP buat para pekerja migran Indonesia. Yang kalian katakan sama semua orang, red carpet buat para pekerjaan Indonesia. Tapi kenapa saat saya telepon dan saya katakan ada 23 orang yang ingin beristirahat di tempat launch Anda katakan tidak bisa menampung 23 orang? Terus ngapain launch sebegitu besar itu? Buat apa? Dan kalian bilang tidak bisa menampung 23 orang. Ya, ini sangat mengagetkan sekali. Dan saya bilang apa, Mbak? Saya suruh mereka minta dijemput. Nggak ada yang jemput. Karena petugasnya nggak ada semua. Nggak ada petugasnya, cuma satu petugasnya. Nggak bisa jemput. Zaman dahulu petugasnya cuma satu. Dikunci launch-nya, dijemput. Tapi sekarang enggak. BP2MI Tangerang, buat Anda. Siapapun kepala balainya, saya nggak kenal Anda. Tapi saya ingin bilang, coba dicek pegawaimu. Saya nggak ada yang kenal. Coba dicek kata-kata saya ini. Karena waktu saya berbicara dengan kalian, saya rekam. Dan ada saksinya. Mereka mengatakan tidak bisa menerima 23 orang untuk beristirahat di launch. Ngapain launch begitu besar nggak bisa menampung? Hah? Saya promosiin kalian yang katanya boleh makan mie, minum roti gratis, ternyata enggak. Kalian katakan tidak bisa menampung 23 TKW yang baru datang dari Hong Kong. Ada beberapa orang yang gede rosok. Miss, gak usah lah, Miss. Gak apa-apa lah, Miss. Akhirnya cuma ada 11 atau 12 orang aja yang ke launch. Tahu nggak Mbak nyampe launch apa yang terjadi? Gak dihidupin AC-nya. AC-nya launch lo gak dihidupin AC-nya. Itu pun anak-anak gak berani komplain sama saya. Wedi gak kopi, Miss. Anak-anak lo takut mau minum kopi kalian. BP2MI sekarang gak ramah lagi. Maaf ya yang di Tangerang ya. Ditutup aja Pak, launch-nya Pak. Buat apa ada launch? Gak dikasih AC. Setelah itu, setelah mereka komplain ke saya, saya nanya ini, yakin launch-nya nggak ada AC-nya Pak? Habis itu bilang apa? Mea? 我有個提一提啊，啲家私嗰啲啊， 做咩啊？ 如果揾老闆之前，諗下自己有冇兩個咖啡杯或者 cream 面度嗰啲，如果有嘅咧，唔好再申請啦。哦好啊，唔會批㗎啦。 Mui Pai, Asa Gong, oke. Jadi sekali lagi nih, nggak mungkin loh Mbak nggak ada AC-nya. AC berapa itu? Masa iya sih dibenerin semuanya? Mbaknya komplain ke saya. Setelah saya komplain sama Pak Firman, katanya apa? Kenapa harus komplain sama Miss Yuni? AC-nya masa-masa perbaikan. Yakin masa-masa perbaikan? Ah, nggak masuk akal banget sih. Tutup aja itu launch-nya. Jika kalian tidak bisa melayani, tutup. Nggak usah kasih kami label VVIP. Nggak usah. Nggak butuh. Klesotan di bandara nggak masalah. Klesotan di bandara nggak masalah, Pak. Saya nggak butuh semua itu. Saya nggak nikmati kok launch-nya. Kan kalian bilang itu buat pekerja migran, VIP. Apa? Nampung 23 orang aja katanya penuh. Yakin? Longso aku Pak, aku emosi. VIP. Label apa yang kalian berikan pada kami? Ben kepanasan dadi ben ngalih dewe. Ini cara kalian memperlakukan kami seperti itu. Berjuang bersama kami.
stafmu, Pak. Saya minta maaf sama Pak Benny Ramdhani. Kalian yang melabeli kami adalah VIP. Saya mendengarkan suara-suara sumbang tersebut, tapi nggak ada bukti, saya diam. Tapi saya pribadi membuktikan itu. Saya pribadi mendengarkan kata-kata mereka bahwa 23 orang tidak bisa menampung di lounge kalian. Yang katanya besar, megah, mewah, VIP buat kami. Apa? Saya sendiri yang nelpon staf Bapak. Saya sendiri yang ngomong dengan staf Bapak. Koreksi saya jika saya salah. Saya pulang ke Indonesia malam, saya ingin bertemu dengan Pak Benny. Tapi karena kegiatan Pak Benny yang begitu padat, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak bisa telepon Pak Benny, nggak apa-apa. Tapi saya ungkapkan kekecewaan saya. Saya berhak dong mengungkapkan kekecewaan. Kalian yang di media-media sosial mengatakan, lounge itu buat kami. Apa? Jika lounge itu buat kami, buktikan. 1 bulan saya sabar, Pak. Nerima komplainan-komplainan dari bandara. Dan saya membuktikan sendiri. Sekelas saya. Telepon aja nggak diregani oleh meneh arek-arek, Pak. Saya nggak pingin dihargai. Tapi saya yang bawa mereka aja, mereka nggak ngajeni apa meneh mbak. Hah? Katanya menghargai, ya enggak lah. Mau ngomong tak, Pak. Jadi saya cuma ingin bilang, perbaiki itu launch-nya, Pak. Jangan cuma promosi aja. Launch VIP. Jangan cuma pakai nama kami aja. Katanya spesial buat kami, itu buat Bapak, stafnya Bapak duduk-duduk aja. Kami datang nggak dibukain AC, Pak. Butuh bukti. Butuh bukti, Pak. Saya nggak kuat nahan 1 bulan, Pak. Saya mendapat kritikan banyak. Miss Yuni katanya itu stafnya bagus, kok sekarang enggak sih? Miss Yuni lo dulu yang ngomong kalau bagus. Saya pulang aja diginiin, Pak Benny. Apalagi mbak-mbak datang untul. Kayak karo pekok-pekok, takok. Launchnya BP2I mana ya? Saya yang tahu launchnya aja nggak dihargai, nggak boleh masuk 23 orang. Gimana sih perasaan mereka, Pak? Mereka kebayang nggak naik Garuda, tidur klesotan? Kalian bangga ya lihat TKW itu klesotan gitu? Dulu itu stafnya riwa-riwi loh golek wong. Sekarang nggak ada. Sibuk. Jika Pak Benny kurang setuju dengan kata-kata saya, boleh telepon saya. Karena aktivitasnya Pak Benny penuh total. Saya tahu itu. Bukan saya karena tidak bisa berbicara ya. Ya karena kekecewaan itu sudah 1 bulan saya tahan. Jadi ya saya minta maaf ya. Bukan saya mengkritiki siapapun. Tapi kenapa saya nggak ngkritiki Surabaya? Kenapa saya nggak ngkritiki Jawa Tengah? Bener nggak? Tapi kalau Surabaya sama Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama, kalian komplain hal yang sama, saya akan naikkan juga kok. Jadi inilah yang saya katakan independen. Jadi walaupun saya dekat dengan BP2MI, belum tentu saya tidak mengkritik BP2MI loh. Jangan salah loh. Saya tidak bercanda. Siapapun tidak bisa menutup mulut orang lain. Kalau kalian bermasalah dengan orang lain, itu urusan kalian. Tapi kalau memang BP2MI bagus, saya akan appreciate. Tapi jika BP2MI nggak bagus, ya saya katakan itu dengan cara saya. Begitu juga dengan saya. Jika saya tidak bagus, kalian boleh mengkritik saya. Jadi jangan dikira saya di-endorse oleh BP2MI. Enggak. Begitu juga saya nggak di-endorse oleh Garuda. Hari ini Garuda melakukan yang terbaik. Saya akan terus katakan sama kalian kalau Garuda baik. Tapi jika Garuda melakukan kesalahan, saya akan kritik juga Garuda. Ini keindependenan saya. Jadi kalau kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya terserah. Saya berdasarkan fakta saja. Miss Yuni kemarin bilang BP2MI bagus. Ya karena memang bagus, appreciate. Kalau nggak bagus ya kita komplain.
Itulah mindset bahwa kita itu pengen upgrade. Bukan sudah bagus dihina. Enggak. Kalau mereka bagus, upgrade ya kita naikkan. Mereka nggak bagus ya kita bicarakan. Bener nggak sih? Jadi Garuda selamat buat kalian. Tapi BP2MI yang ada di Launch Jakarta, saya minta maaf. Hari ini saya katakan kinerja kalian nggak bagus. Merosot dari kemarin. 1 bulan ini komplainan itu penuh. Dan saya diperlakukan waktu saya live, disuruh matiin itu pun saya sudah di hati jelek. Di hati saya tuh jelek. Wah, saya lagi interview nih, ngobrol-ngobrol dan edukasi. 5 menit mbak, silahkan pergi, waktunya istirahat. Saya tuh matiin, saya nggak itu ya. Walaupun dalam hati sakit banget, tapi ya udahlah, kamu nggak dihargai dari BP2MI yang ada di Tangerang, ya kamu pergi, nggak apa-apa. Pergi aja, nggak berat kok. Ya kita kritik dari luar dong. Kita masuk ke dalam baik-baik nggak bisa ya kita jebolin dari luar. Bener nggak? Mbak Yulia, Garuda bagus Miss, pesawatnya oke, nyaman. Iya betul, hancurkan bagus. Sebulan 2 bulan setelah itu letoy. Mereka yang ngomong pak, bukan saya, lihat dari komen. Jadi sebulan 2 bulan bagus, setelah itu nggak ada. Assalamualaikum Miss, hajar Miss Yuni yang tidak adil. Iya. Jadi lihat Lampung, BP3MI Lampung, dia bagus ya saya appreciate, tiap hari saya ngomong bagus. Suatu saat Lampung nggak bagus ya saya kejar. Surabaya bagus ya bagus, saya terus. Karena saya itu menghargai orang yang sudah upgrade. Saya nggak akan menjatuhkan siapapun. Mbak Yanti, terima kasih sawerannya. BP2MI Sin, like yang ke 300. Jadi silahkan setuju dengan kata-kata saya atau tidak setuju, itu adalah hak Anda. Saya cuma pengen kritikin BP2MI yang ada di Tangerang hari ini, kinerja kalian menurun. Salam kenal buat kepala balainya. Saya secara pribadi nggak kenal. Tapi kepala balainya, tolong Pak di-upgrade anak buahnya Pak. Tolong di-upgrade anak buahnya Pak. Diedukasi, kita ini katanya VIP Pak. Kenyataannya klesean Pak. Ngesot di bandara. Launch buat TKW. Lah, usah tutup ya Pak launch gitu Pak. Yang mendapat perlakuan VIP kayaknya beberapa aja Pak. 23 orang saya mau masuk, nggak bisa masuk Pak. Hah? Dihargai, menggantikan nama-nama kami dengan PMI atau apapun, pada kenyataannya boleh ya tetap TKW Pak. Ya, saya sangat kecewa sekali. Silakan Pak Beni kalau mau kritik saya, silakan. Bukan saya ingin perang Pak, tapi saya ingin di-upgrade aja Pak. Jangan sampai Pak Beni mengatakan itu spesial buat kami, tapi ternyata kado yang nggak ada Pak, kosong. Bungkusnya bagus, launchnya, dalamnya nggak ada AC-nya Pak. Upgrade, dicek. Launch mungkin di AC apa ora Pak? Ora usah pamer. Kenyataannya jelem. Wong launch ra duwe AC kok dibuka, tutup Pak, tutup. Ge opo duwe negara kene kono? Tutupen launchmu we. Tutup launchmu. Jam 12 malam AC mati. Ge opo launch kuwi mau? VVIP. Maaf Pak, kepala balainya. Yo, ini efek LDRan 1 hari. Sebenarnya enggak Mbak. Sebelum itu saya sudah pengen ngeritik, tapi nggak ngeh banget, nggak tahu tempatnya kemana. Kalau saya cuma berbicara dengan pegawainya, ya paling apa ya? Diubah. Kalau saya ngomong sama netizen akan bilang, bener Miss Yuni, saya korbannya. Bener Miss Yuni, saya korbannya. Tutupan Pak, lawan saya Pak. Kalau memang tidak berguna lagi bagi kami Pak. Tiap hari saya promosikan launchnya bagus, lah. Sini. VVIP cuma jargon Miss, yo. VVIP itu cuma jargon saja. Nggak ada gunanya. Jargon. Para pekerja migran itu VIP, pahlawan devisa negara. Mulai gak dibuka nasi, Pak. Ijo lek main di hutan gak ono AC-ne ndak apa-apa. Di kota Jakarta lho, Mbak. Gak ono AC-ne, Mbak, pengap. Podo kan di
penyanderaan apa di penjara itu anu loh cek. Kenapa nggak sekalian bilang, Mbak nggak boleh di sini, di luar sana kelosotan gitu loh. Saya lebih terhormat digituin daripada diizinkan masuk tapi nggak dibuka no AC, nggak ngotak, nggak mikir. Itu wong piro, wong selas rolas. Ya jadi tolong di-upgrade itu aja. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya ngomong sama pejabat, belum tentu juga pejabatnya mau dengerin. Alah paling, ini dapat komplainan dari Miss Yuni, diperbaiki ya. Sisanya, ini Miss Yuni komplain, diperbaiki ya. Gak lah kesuwen, Pak, pasrahkanlah pada netizen. Ben netizen sing anu. Ya nggak? Sekarang kalau saya ngomong sama pegawainya pasti, oh ya Mbak saya upgrade. Oh ya Mbak saya perbaiki. Oh ya Mbak lebih baik lagi. Oh enggak. Kritik langsung, perbaiki karepmu, orang ngurus lah aku saiki. Launch-nya mau tutup, orang ngurus. Bener nggak? Podo ae Miss diungkep ono jero launch. Miss nek AC ini ra dibuka. Ini mereka yang ngomong Pak, bukan saya. Ini baca komen saya. Ya. Sauna Miss cek hilang lemak AC. Iya Pak, anak-anak menerima apa adanya. Ben sauna jadinya Pak. Inilah keterbukaannya para TKW. Inilah keterbukaan yang namanya PMI. Walaupun mereka tidak dibuka no AC, mereka berpikir positif. Mereka cuma bilang, oh ya Pak, lagi sauna Pak. Aduh, seneng aku. Jadi mereka itu nggak berpikiran jelek. Mereka nggak mikir, AC ini rusak Pak. Ya karena kita ini yang menungguin lah Pak. Ya. Kita itu nggak masalah, nggak dibuka AC, nggak ada AC-nya juga nggak apa-apa. Karena kita mau sauna, pulang Indonesia, ngentek no lemak sini ke Hongkong. Wong saiki pinter, oke, ojo macem-macem. Langsung laporan ke saya, Miss, nggak ada AC-nya. Piye. Direwangi promosi sampai jungkel-jungkel diporangi wong sak jagat raya. Lah kok saiki deh sibuk pacaran karo nutuli HP Miss satpamnya. Terserah Mbak orang ngurus aku. Saudi Madinah hadir betul Miss, jadi Mbak Siti Ria. Kinerja pegawainya bagus kalau dipantau aja, selepas itu masa bodoh mendarah daging. Mereka yang ngomong Pak. Aku juga lesehan di Jakarta dari jam 8 sampai pagi. Mereka yang ngomong Pak, kalau nggak percaya cek aja itu komennya, bukan saya. Saya nggak tahu apakah PP2MI pegawainya juga ngawasin lagi nonton nih saya. Aku dulu pas singgah di BP2MI ada satuannya di bandara itu ngomong kalau lagi viral rame aja, baik dan komplit, tapi biasanya ya begitulah. Lho Pak, ngoleh pelayanannya wapi digoleki kabeh, palingnya meger sedino rong dino. Listriknya mati Miss, nggak baik, nggak dibayar. Netizen yang ngomong Pak. Entek ya netizen yang ngomong, bener nggak? Nggak tahu saya Pak. Ya coba di-upgrade, dibuka Pak. Terus kuwi gak gunane pengaduane BP2MI iki apa tuh Pak rene wonge? Buat apa di situ ada helpdesk? Wonge medok pincang nggak ada pegawainya ngapain? Tutup. HLBPC ditutup Pak. Enek sing medhok pincang kadha-kadha mlakune karo miring-miring gak ono wong ero. Apa HLDP sih? Berapa kali saya pulang Indonesia HLDP tutup. Yo gak tak kritik karena kemarin ini kebetulan ada mbak-mbaknya ya wis sing tetep rodok pekok ngono kuwi, gak iso ngisi ICD sampean. ICD terus nek pengin nakono BP2MI launch-nya di mana? Tutup. Gak ada uang ya Pak, sibuk semua pegawainya Pak, ada aktivitas. Ya karena Bapak mungkin gajinya kurang Pak dari pemerintah, perlu disumbangkan Pak atau dicarikan donasi Pak, agar pegawainya semangat menyambut kami Pak. Wes ora usah dikabeli VVIP lah Pak, wani bayar, wis sangat. Sudahlah, saya tidak ingin mengkritiki lagi. Saya nggak ingin mengkritiki lagi kalian. Juga nggak ada gunanya. Bener nggak? Mungkin setelah dikritik bagus. Engkau mau malah disidak bagus. Delok ae kinerjane.
Dan saya akan tetap menjadi pengkritik. Saya minta maaf, saya akan tetap ada di situ. Ya, buat teman-teman saya nggak ngabsen ya. Saya boleh dong saya mengungkapkan kecewaan.